Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pragmatics in part 1. Jadi pada bagian pertama ini atau part 1 ini saya akan hanya fokus membahas 3 aspek. Oke. Yang pertama, definition and context, deixis, reference and inference. Itu saja. Untuk berikutnya, presupposition and pragmatic markers, politeness and speech acts itu akan masuk di part 2 insyaallah. Oke, jadi sebelum kita memulai kuliah ini ada baiknya kita membaca basmalah lebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Definition and context. Jadi yang dimaksud dengan pragmatics adalah ilmu yang mengkaji tentang makna yang berasal dari aspek penutur. Oke. Jadi pragmatics itu lebih dititik beratkan pada pengaruh konteks ketika penutur menyampaikan sesuatu hal. Nah, makna yang ada di dalam tuturan penutur tersebut atau apa yang disampaikan penutur tersebut itu tidak berdasarkan, kalau dari segi pragmatik itu tidak didasarkan pada literal meaning. Okay. There are other aspects of meaning that depend more on context and communicative intentions of a speaker. Communication clearly depends on not only recognizing the meaning of words in an utterance, but also recognizing what speakers mean by their utterances in a particular context. The study of what speakers mean or speaker meaning is called pragmatics. Jadi itulah pragmatics, cabang ilmu linguistik yang membahas atau mengkaji makna dari segi konteksnya, dari segi tujuan penuturnya, ya seperti itu. Nah, konteks. Apa itu konteks? Jadi konteks adalah sesuatu yang melatar belakangi tuturan. Oke. Biasa juga disebut konteks ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pragmatics. Dan pragmatics adalah suatu kajian, suatu ilmu yang mempelajari tentang invisible meaning. Invisible meaning di sini adalah makna yang tak dapat dilihat, makna yang bukan hitam di atas putih, makna yang bukan dapat dilihat dari kamus, ya seperti itu. How we recognize what is meant even when it is not actually said or written. In order for that to happen, speakers or writers must be able to depend on a lot of shared assumptions and expectations when they try to communicate. Jadi ada shared knowledge, ada shared assumption between the speaker and the interlocutor. Jadi sudah saling memiliki kesepahaman, ya. Kenapa harus memiliki kesepahaman? Mencegah untuk terjadinya misunderstanding. Seperti itu ya. The investigation of those assumptions and expectations provides us with some insights into how we understand more than just the linguistic content of utterances. From the perspective of pragmatics, more is always being communicated than is said. Ya, jadi lebih banyak makna ketika kita berkomunikasi dibandingkan jika kita hanya bertutur atau berbicara. Nah, misalnya jika kalian melihat ada sebuah
ad, ya, ad itu iklan, ya, advertisement ya, disingkat ad, yang seperti ini, ya. Kita pelajari dulu gambar ini. Ada kata sale, kemudian baby and toddler. Jika dilihat bukan dari pragmatic meaning, pasti ini yang dimaksud adalah sale, ini yang dijual ini baby and toddlernya. But in pragmatic aspects atau pragmatic meaning, tentu saja bukan itu yang dimaksud, melainkan segala perlengkapan bayi atau anak-anak disediakan dijual pada toko ini, misalnya seperti itu ya. Jadi disitulah tidak ada tertulis di situ bahwa pada iklan ini perlengkapan ya, misalnya kayak bajunya, sepatunya, dan lain-lain. Tapi kita sudah bisa berasumsi, ya, ada shared assumption bahwa yang dijual ini adalah perlengkapan bayi dan anak-anak, bukan yang dijual anak-anak atau bayinya. Nah, seperti itulah pragmatik bermain. Oke. Maknanya itu tanpa harus dijelaskan secara literal, ditulis secara langsung, tapi cukup main logik juga di situ. Kita sudah bisa paham bahwa iklan ini sebenarnya mempromosikan yang berhubungan, ya, perlengkapan yang berhubungan dengan bayi dan anak-anak, ya, seperti itu. Nah, disitulah pentingnya atau pengaruh konteks. Di dalam ilmu pragmatik dari buku Yule, ya, 6th edition ini, saya memperoleh 2 jenis konteks. Yang pertama adalah physical context. Apa itu physical context? Physical context itu dapat dilihat secara fisik, ada fisiknya. Mungkin saja tulisannya, ya, atau kode yang menandakan bahwa misalnya the word bank, ya, bank menandakan bahwa konteksnya di sini adalah financial institution, ya. Ada words, ada phrases di situ yang menandakan bahwa konteksnya adalah ini, ya, seperti itu. Itu fisiknya, dia berbentuk gitu. Sedangkan linguistic context biasa juga disingkat dengan context atau linguistic context, is the set of other words used in the same phrase or sentence. If the word bank is used with other words like steep or overground, we have no problem deciding which type of bank is meant. Or when someone says that she has to get to the bank to withdraw some cash, the context tells us which type of bank is it intended. Jadi linguistik konteksnya di situ ada kalimat, ya, atau frase yang menyertai kata tersebut. Tadi kan ada kata bank, ya, jelas di situ ada kata bank. Nah, jika yang dimaksud adalah konteks yang dimaksud dalam satu frase atau kalimat itu bank digunakan untuk ada seseorang pergi ke bank, kemudian ingin mengambil atau menarik uang, berarti jelas itu adalah financial institution, ya, seperti itu. Oke, kita pindah ke poin yang kedua, penjelasan selanjutnya tentang Dexis. There are some very common words in our language
that can be interpreted at all if we don't know the context. Okay? Jadi ada kata yang umum yang kita tidak bisa ketahui kalau kita tidak tahu konteksnya. These words such as here and there, this or that, now or then, yesterday, today or tomorrow, as well as pronouns such as you, me, she, him, it, them. Jadi Dexis itu bagian umum ya. Jadi pembagiannya nanti itu ada ya. Dexis ini bagian dari linguistic item yang tidak bisa kita ketahui yang apa yang dimaksud kecuali sudah mengetahui konteks sebelumnya. Ya, seperti itu. Misalnya kata di sana. Kita tidak tahu di sana yang dimaksud itu yang mana. Ya, kalau kita sebut saja kata di sana. Di sana di mana bisa di mana saja kecuali kalau ada kalimat yang mendahului kata di sana itu. Ya. Kita sudah bisa tahu bahwa yang dimaksud di sana adalah kata tertentu yang ada di kalimat itu. Okay? Deictic expressions from the Greek word dexis, which means pointing. We use dexis to point to people, places, and times. All these deictic expressions are interpreted in terms of which persons, place, or time the speaker has in mind. Jadi deiksis itu terbagi atas 3. Yang pertama personal, yang kedua spasial, dan yang ketiga adalah temporal. Ya. Personal tadi misalnya he, she, it. Kemudian spasial here, there. Temporal now, then, yesterday, tomorrow, ya, dan seterusnya. Ini adalah deictic expressions, jenis-jenis deictic expression. Ingat kalau deictic itu adalah berarti menunjuk, pointing. Okay? Apakah dia menunjuk orang, menunjukkan tempat, atau menunjukkan waktu. Okay? Nah, misalnya personal dexis, ya, yang dekat dengan speaker itu bisa me, us, ours, this girl, ya. Artinya yang di pointing ini adalah jaraknya, spasialnya, ya, dekat dengan pembicara. Kemudian here, this bed, behind me, ya. Here di sini berarti dekat ya, dekat secara jarak. This bed menunjuk yang dekat. Behind me dan seterusnya. Kemudian temporal, no, today, this morning. Ya, itu semua yang memiliki jenis close to speaker. Sedangkan not close to speaker bisa jadi jauh, ya, dalam artian yang sebenarnya jauh. Misalnya him, them, that woman, those idiots, ya. Misalnya seperti itu ya. Kemudian there, those hills over yonder, ya, menunjuk kepada jarak yang jauh. Kemudian then, yesterday, last week, next year, ya, sudah jauh ya. Tapi dari segi temporalnya. This distinction may also be used to express emotion. Jadi keunikan dari dexis adalah dia bisa digunakan, dexis ini bisa digunakan untuk mengekspresikan emosi. If something is close but we don't like it. Jika ada sesuatu yang jarangnya dekat dengan kita, tapi kita tidak menyukainya.
we can use a not closed term to describe it, thereby pushing it away from us by using Dexis. Misalnya, a large bowl of cold tomato soup yang Anda tidak suka ini ya, sebuah sup semangkok besar sup tomat yang sudah dingin is placed in front of you, ditempatkan, disimpan di depanmu. Jadi jaraknya sebenarnya dekat dengan speaker, tapi karena pengaruh tidak suka, maka kita bisa mengatakan I can't eat that. Saya tidak bisa memakannya itu, ya. Jadi ini mungkin pengecualian ya namanya. Bisa digunakan untuk mengekspresikan emosi atau dislikeness ya. Kemudian we can also indicate whether movement is away from the speaker or toward the speaker. Ya. Just think about the difference between telling someone to go to bed versus come to bed. Dexis can even be entertaining. Ya, di sini katanya Dexis itu bisa sangat menghibur. Misalnya di sebuah bar, pemilik bar ini menulis besar-besar tanda yang bisa dibaca oleh pengunjung yang tulisannya free beer tomorrow. Ya, orang-orang barat kan di sana itu mereka sudah biasa ya kalau minum-minum bir begitu. Oke. Nah, yang punya pemilik bar ini menuliskan kata free beer tomorrow dengan tujuan agar yang membaca itu, pengunjung yang membaca, bisa kembali keesokan hari. Okay. Can always claim that you are just one day too early for the free drink. Jadi kalau misalnya yang membaca itu tahu, oh besok ada bir gratis, ya. Kalau sign itu atau tulisan himbauan itu dipajang hari-hari, besok gratis, biar datang besoknya tetap dikatakan besoknya lagi yang gratis, datang lagi besoknya lagi yang gratis. Jadi besoknya itu tidak ada habisnya ya. Itu maksudnya. You are just one day too early for the free drink. Iya. One day too early. Padahal yang kemarin dia sudah baca besok besoknya gratis, pas harinya itu datang dibilang terlalu cepat, padahal kemarinnya dibaca ya. Logikanya begitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah reference and inference. Reference and inference. Nah, ini agak panjang ya. In discussing Dexis, we assume that the use of words to refer to people, places, and times was a simple matter. However, words themselves don't refer to anything. People refer. We have to define reference as an act by which a speaker or writer uses language to enable a listener or reader to identify something. To perform an act of reference, we can use proper nouns. Proper nouns itu adalah nama orang ya. Jennifer, Chomsky, Whiskas ya. Other nouns in phrases, a writer, my friend, the cat, or pronouns he, she, it. We sometimes assume that these words identify
someone or something uniquely, but it is more accurate to say that for each word or phrase, there is a range of reference. We can also refer to things when we are not sure what to call them. We can use expressions such as the blue thing and that it's icky stuff. And we can even invent names. Nah, yang dimaksud reference di sini adalah uh, kita memberikan rujukan, ya, bisa seseorang, bisa benda, ya, kepada orang lain. Ya. Apa ya, kita seperti namanya juga, kalau bisa kita katakan kita memberikan julukan, ya, julukan kepada seseorang, meskipun julukan itu kalau dia proper name bukan orangnya, ya. Misalnya begini, ini pengalaman saya dulu waktu kuliah S2, itu ada teman yang dijuluki Chomsky, ya. Misalnya dulu begini nih tuturannya, ya, contohnya, ya, sudah datang itu Chomsky. Nah, padahal yang dimaksud adalah teman sekelas. Chomsky itu tidak mungkin Chomsky yang aslinya, orang aslinya yang dimaksud, bukan, tapi si teman ini. Nah, disinilah yang dimaksud dengan reference, ya, seperti itu. For instance, there was a man who always drove his motorcycle fast and loud through my neighborhood and was locally referred to as Mr. Kawasaki. Jadi julukan mau itu agak negatif juga, ya, dia kalau dia diberikan reference kepada seseorang, ya. Ini dari contoh ini dia katakan bahwa ada seorang yang mengendarai motor yang suara motornya itu keras dan kencang. Nah, dia dijuluki Mr. Kawasaki. Probably he has a motorcycle which its brand is Kawasaki, so he is referred as Mr. Kawasaki. Jadi mungkin karena apa ya, properti yang dimiliki oleh benda orang tersebut, sehingga dia diberi julukan seperti itu. Bisa juga karena faktor keidentikan, ya, seperti itu. In this case, a brand name for a motorcycle is being used to refer to a person, ya. Sebenarnya Kawasaki itu bukan namanya dia, tapi nama properti yang dia miliki, motor yang dia miliki. Tapi nama motornya ini yang diberikan julukan ke pemiliknya, seperti itu. Itu reference, ya. Jadi kurang lebih dia bermakna diberi julukan, seperti itu, ya. Nah, kita masuk ke inference. As in the Mr. Kawasaki example, a successful act of reference depends more on the listener or reader's ability to recognize what the speaker or writer means than on the listener's dictionary knowledge of a word that is used. Nah, inference itu dia berdasarkan knowledge-nya listener, ya. Nah, bukan cuma sebatas kemampuannya listener untuk
mengetahui makna literalnya, tapi juga mengetahui tentang konteksnya ya. For example, in a restaurant, one waiter can ask another, "Where's the spinach salad sitting?" Wah, ini kalau orang yang tidak istilahnya yang baperan ini sudah marah, kayaknya ini sudah jengkel. Di mana dulu itu yang di mana dulu itu salad bayam? Di mana dulu itu salad bayam? Di mana dulu itu ikan? Ya, misalnya lagi sibuk ya, sebuah restoran atau warung lagi sibuk, biasa kan ada untuk mengefektifkan komunikasi ya, itu biasanya disingkat saja seperti itu, tidak usah panjang-panjang. Di mana tadi itu bapak yang pesan ikan bakar ya, saya seperti itu, terlalu panjang, pelayanan harus cepat, jadi disingkat. Di mana tadi itu ikan bakar ya kan, padahal yang dimaksud adalah yang memesannya itu posisi duduknya itu di mana, karena mau diantarkan itu ya. And receive the reply, "He is sitting by the door." Ya, dia duduk dekat pintu. If you're studying linguistics, you might ask someone, "Can I look at your Chomsky?" Ya, bisa saya lihat Chomsky? Ya, bukan orangnya ini kan Chomsky nama orang, tapi jika belajar pragmatik bisa jadi Chomsky yang dimaksud di sini adalah buku, tapi karyanya Chomsky. Langsung saja bisa saya lihat Chomsky-mu, nah, gitu. Can I see your Chomsky? Ya, seperti itu. And get the response, "Sure, it's on the shelf over there." Ya, itu di sana di rak buku. Ya, seperti itu. And when you hear that Jennifer is wearing Calvin Klein, you avoid imagining someone called Calvin wrapped over poor Jennifer and recognize that they're talking about her clothing. Calvin Klein ini nama brand ya, sebuah brand. Jadi yang dimaksud dalam konteksnya ini bisa jadi sepatu, tas, bisa jadi baju, bisa jadi apa dan lain-lain sebagainya. Seperti itu ya. These examples make it clear that we can use nouns associated with things to refer to people and use names of people to refer to things. Jadi bisa jadi benda, satu jenis benda itu dimaknai kepada seseorang, atau sebaliknya, orang dimaknai kepada benda yang dimaksud ya, intended meaningsnya. The key process here is called inference. And inference is additional information used by the listener to create a connection between what is said and what must be meant. In the Chomsky example, the listener has to operate with the inference: if X is the name of the writer of a book, then X can be used to identify a copy of a book by that writer. Ya, betul. Jika Chomsky adalah penulis sebuah buku, maka Chomsky itu bisa digunakan untuk merujuk buku tersebut. Jadi namanya Chomsky itu dipakai untuk buku itu, ya. Jika memang Chomsky adalah penulis buku itu. Similar types of inferences are necessary to understand someone who says that Picasso is in the museum.
We saw Shakespeare in London. Mozart was playing in the background, and the bride wore Giorgio Armani. Ya, seperti itu. Ya, berikutnya adalah anaphor. Coba kita lihat beberapa kalimat di sini. We saw a funny home video about a boy washing a puppy in a small bath. The puppy started struggling and shaking, and the boy got really wet. When he let go, it jumped out of the bath and ran away. Nah, perhatikan kata yang bergaris bawah. Yang pertama adalah a puppy dan yang kedua adalah the puppy. Ya. Puppy di sini yang dimaksud antara a puppy dengan the puppy itu adalah objek yang sama. Ya. A puppy digunakan untuk kata atau noun, kata benda atau noun yang diperkenalkan pertama kali yang menggunakan artikel a or an. Ketika objek atau subjek tersebut diulang lagi penyebutannya atau penulisannya, makanya menggunakan artikel the. Ya. Nah, jadi a puppy dengan the puppy di sini adalah satu entity yang sama. Sama juga dengan a boy dengan the boy. Satu entity yang sama, satu entitas yang sama, merujuk kepada anak laki-laki yang sama. Pertama kali ia disebutkan atau diucapkan, dituliskan menggunakan e. Ketika diulang maka menggunakan the. We usually make a distinction between how we introduce new reference. Nah, inilah yang disebut dengan a puppy tadi, new reference ya, and how we refer back to them. Jadi ketika kita merujuk kembali yang tadi itu, kata benda yang tadi, maka kita menggunakan artikel yang the. In this type of referential relationship, the second referring expression is an example of anaphor. Anaphora. Jadi anaphora referring back. Jadi the puppy, the boy itu semua adalah anaphoric expression. Sedangkan yang disebutkan pertama kali adalah antecedent. Ya, itu yang a boy dengan a puppy. Okay. So in our example, ya, a boy, a puppy, and a small bath are antecedents. And the puppy, the boy, he, it, and the bath are anaphoric expressions. Ya. Jadi yang dimana-mana yang new itu antecedents, yang referring back itu adalah anaphor. Ada juga kasus namanya cataphor. Cataphor itu sebenarnya dia objek yang sama juga, tapi belum disebutkan sebelumnya. Cuman dalam logical mind kita sebenarnya sudah tahu itu yang dimaksud di awal tadi, cuma tidak disebutkan. Oke. Seperti ini misalnya kalimatnya. It suddenly appeared on the path a little ahead of me. Kita tidak tahu it ini apa karena belum disebutkan. Ya. Itu tidak ada di situ. Langsung langsung pronoun. Pronoun kan kata ganti benda atau kata ganti hewan. Kita tidak tahu it ini yang mana. Nah, pada penjelasan yang berikutnya, staring in my direction and sniffing ya di situ, sniffing the ear, an enormous grizzly
bear was checking me out. Ternyata it yang di awal tadi adalah a bear. An enormous grizzly bear. Ya. Ternyata itulah yang dimaksud dengan it. Nah, inilah yang disebut dengan cetaphor. Oke. Nah, misalnya juga ada kalimat we found a house to rent, but the kitchen was very small. I got on a bus and asked the driver if it went near the downtown area. Yeah, in the first example, we must make an inference like if X is a house, then X has a kitchen. Ini bagian dari inference sebenarnya. Jadi tidak disebutkan di awal ataupun di akhir, masing-masing serba baru ya. Tapi the kitchen ini merupakan bagian dari a house. Ya, dan yang pastinya the kitchen ini bukan tidak lari dari a house, maksudnya a house yang itu juga, rumah yang itu juga yang dimaksud, karena setiap rumah kan pasti punya dapur. Ya, jadi kenapa di situ menggunakan artikel the? Karena the kitchen ini yang dimaksud adalah bagian dari a house yang sudah disebutkan. Ya, itu inference. I got on a bus and asked the driver. Ya pasti driver yang dimaksud ini adalah driver bus, bukan driver car, driver truck, dan seterusnya. Pasti drivernya, supir ini yang dimaksud adalah supir yang supir kendaraan yang sudah disebutkan sebelumnya. Makanya pakai artikel the. Ya. Oke, seperti itu. In order to make the connection between a bus and the driver, in some cases, the antecedent can be a verb, as in the victim was shot twice, but the gun was never recovered. Okay? Here the inference is that any shooting event must involve a gun. Pasti kegiatan menembak itu ada koneksinya dengan senjata. Ya, seperti itu. Oke, itulah tadi penjelasan saya mengenai pragmatics. Oke, yang ingin berdiskusi, yang ingin berinteraksi bisa langsung di kontak saya. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.